Hai, saya Ibnu Wardana. Saksikan terus konten-konten LDII Blitar dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kesamben merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Blitar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Di sini ada seorang pengusaha yang telah sukses dalam usahanya. Apa ya rahasianya? Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Nanang Wibowo. Aslinya dari Ngawi. Domisili di Blitar mulai tahun sekitar 2006. Alhamdulillah Allah paring mulai merintis toko helm sekitar tahun 2007. Waktu dulu awalnya tokonya masih sewa, itu lokasinya tepi jalan raya dekat kantor pos polisi Brongkos. Waktu itu modal masih tipis, kita untuk mendapatkan barang juga masih sulit. Sekitar tahun 2006 2007 itu alhamdulillah Allah paring, saya merantau ke luar negeri untuk mencari modal. Alhamdulillah Allah paring tahun 2007 sampai 2012 saya pulang kembali, kita merintis lagi di tempat yang baru. Di tempat yang baru kita merintisnya awalnya toko cat Duko, itu ya semacam untuk melayani bahan-bahan untuk pengecatan mobil, pengecatan motor, ataupun pengecatan segala macam bahan besi, mulai aluminium, mulai kayu-kayu dan sebagainya. Berhubung tempat yang baru agak luas, kita berpikir alangkah lebih maksimalnya toko yang dulu awal merintis toko helm itu saya gabung jadi satu. Waktu kita ke tempat baru sebenarnya lokasinya kurang strategis, termasuk di pinggiran dari Kecamatan Kesamben gitu. Tapi alhamdulillah kita optimis, kita doa, kita usaha bagaimana supaya menarik pelanggan gitu. Kita mulai promosi dari mulai helm anak yang seperti ini. Helm anak kita jual mulai harga 35.000 awal tahun 2013-an untuk menarik daya minat pembeli. Kita juga pasang reklame di pinggir-pinggir jalan raya, kita pasang banner gitu dengan branding helm anak 35 dengan helm yang dewasa. Helm yang dewasa seperti ini kita jual dengan harga 50.000. Untuk pengadaan barangnya alhamdulillah, karena Allah paring kita sudah punya modal. Mulai tahun 2013 kita melobi-lobi sales-sales dari pabrik langsung, dari produk lokal, dari produk luar negeri juga gitu, mulai merek INK, KYT yang di sana di etalase itu kita siapin mulai harga 50, 70, 100 sampai 500 kita siapin semua sesuai. Kita hanya memberikan diskon untuk beberapa helm.
Nah, untuk toko catnya yang di sebelah kanan saya ini, awalnya emang saya nggak paham banget tentang cat itu apa. Alhamdulillah dengan lantaran saudara kita ya profesinya bengkel mobil untuk memberikan ide, Pak Nanang saman jual nyiapin toko cat aja gitu. Mulai cat dulu dari pengadaan hanya belanja sekitar 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, alhamdulillah sekarang sudah kintalan. Kita pelanggan kita mulai dari mebel, dari bengkel mobil, bengkel motor gitu. Cat pun kita ecer dengan porsi yang mulai dari kiloan, seperempat gitu. Contoh catnya seperti ini. Kita jual, kita ecer untuk bengkel kecil-kecil gitu. Jadi kita layani dengan mulai paling minimal setengah on, 1 on sampai seperempat kilo. Versi toko cat saya ini bukan toko bangunan, tapi cat Duko itu meliputi kebutuhan untuk ngecat mobil, mulai bahan dempul, mulai amplas sampai finishingnya. Nah, alhamdulillah paring berjalan dengan waktu, catnya pelanggannya dari orang satu mulut ke mulut. Alhamdulillah untuk wilayah Kesamben, Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Selorejo dan sekitarnya sudah banyak yang jadi langganan ke tempat kita. Alhamdulillah dari mulai tahun kita rintis 2012 sampai sekarang 2022, alhamdulillah pelanggannya Allah paring masih banyak meskipun lokasi kita termasuk pinggiran. Sedangkan untuk pasokan cat sendiri semua dari sales pabrik. Awal mulanya kita ambil pulakan dari Malang, kita ambil dari lokalan deket-deket sini karena berhubung dengan waktu akhirnya kita bisa ngambil langsung dari salesnya pabrik. Untuk omsetnya sendiri kalau untuk toko helmnya itu nggak bisa kita prediksi sekian biji, sekian puluh ribu atau juta, tapi kalau helm itu omsetnya nggak menentu, tinggal musimnya. Jadi di saat mau lebaran atau event-event mau Idul Adha, yang paling bagus itu omsetnya di musim lebaran kalau helm. Kalau lebaran bisa sehari bisa 20 sampai katakanlah 40 piece bisa laku. Biasanya lebaran minus seminggu sampai plus 2 minggu ramenya seperti itu. Sedangkan untuk toko catnya yang seperti ini yang saya jual mulai thinner dari amplas ini seperti kebutuhan sembako. Jadi lumintu gitu. Jadi untuk omsetnya itu nggak besar, cuman lumintu. Jadi pelanggan sendiri belanja di saya untuk thinner itu bisa setengah liter, 1 liter ataupun sampai 10 sekian liter gitu. Nah untuk omsetnya sendiri kalau cat itu ya rata-rata stabil. Nah ini sisi positif yang pengen saya sampaikan untuk teman-teman saudara semua, bahwa sebenarnya dari usaha itu bisa kita pelajari asal ada niat, tapi modal ya tetap. Tapi alhamdulillah dengan niatan kita untuk mencari maisha untuk keluarga, kita tetap yakin bisa, Allah paling pasti bisa. Jujur waktu awalnya dulu saya modal nekat aja dari tempat yang pesimis, lokasinya emang jauh dari keramaian, jauh dari lokasi strategis, tapi karena kita optimis dengan doa, dengan kita berusaha dan kita punya trik-trik manajemen gimana untuk meyakinkan orang gitu. Lah alhamdulillah dengan dukungan istri saya, dengan dukungan keluarga saya dan doa dari orang tua saya, alhamdulillah usaha saya yang awalnya dari kepesimisan, alhamdulillah Allah paling bisa naik sedikit gitu ya. Bisa katakanlah kalau dulu itu orang anggap apa ya mungkin tempatnya ini lokasinya sulit atau bagaimana kok bisa jalan. Alhamdulillah dari usaha kita ini
dari awal mulanya, termasuk di lokasi saya ini di pinggir dari kota kecamatan Kesamben. Dulu terus terang saya bangun di sini pesimis gitu, maksudnya wes lokasinya pas tikungan, depannya hutan, apa ya jalan ya gitu. Karena kita percaya rezeki itu dari Allah, makanya alhamdulillah dengan kita mendapatkan hasil sedikit, mendasarkan hal banyak, kita sisihkan untuk infak, untuk jariah ke masjid semampu kita. Jadi orang untuk bersedekah itu nggak perlu menunggu tokonya besar ataupun hasilnya besar. Jadi justru mulai dari kecil kita sisihkan. Itu saya bisa membuktikan sendiri. Bisa membuktikan Allah paring dengan jalan kita hobi bersedekah, hobi menolong sedulur, hobi menolong sesama gitu, entah itu tetangga, itu entah saudara, entah itu siapapun. Alhamdulillah Allah paring saya membuktikan sendiri, usahanya bisa berkembang terus sampai saat ini. Untuk teman-teman atau saudara yang mau merintis usaha, kalau menurut saya itu keoptimisan itu nomor satu. Percaya diri, maksudnya jangan karena lokasinya sulit, jangan karena tempatnya nggak rame nanti jalan nggak. Yang penting berusaha, seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, trik untuk cepat meraih pelanggan yang banyak. Ini yang buat saya ya, pelanggan itu jadikan seperti raja. Trik saya itu waktu pertama kali pelanggan saya itu meskipun usianya kecil besar tuh saya bosoni, bosok kromo kalau bahasa Indonesia, bahasa halus. Alhamdulillah meskipun pertama kalinya kita merintis usaha, kok helmnya mahal ya, helmnya dibanderol harga. Karena kita dengan sikap yang baik, alhamdulillah Allah paring itu ternyata ya akhirnya pelan-pelan tuh orang itu ya jalan gitu. Yang penting itu tadi seperti yang diceritakan dari bahasanya Pak Kiai itu, kalau sampan bergaulnya sama bakul besi ya bau besi, sama dengan bakul kayu bau kayu, bakul minyak wangi lah. Jenengan kalau mau berusaha ya harus merangkul sesuai kemampuan jenengan. Intinya saya motivasi untuk sedulur semua yang mau berusaha, nomor satu kiatnya adalah optimis. Mau usaha harus optimis jalan, optimis laku. Sedangkan masalah rezekinya, masalahnya itu Allah yang paring. Yang penting kita berusaha, yang penting kita ikhtiar, berdoa, itu aja. Dan tidak lupa yang terakhir, sedekah ataupun infak tidak menunggu kita kaya. Itu yang menjadi motivasi saya. Jadi di saat ada rezeki sedikit kita sisihkan, rezeki banyak ya kita sisihkan gitu. Itulah tadi rahasia kesuksesannya. Ikuti terus video terbaru dari LDII Blitar. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan.